العالم الفقيه والحقيق سعيد بن محمد بن باشر الدولة المعظم الشافعي رحمه الله ونفعنا به موجوده وبالدولة الموجودة والعمل يعقد من الزكي والزلال درجة الحكم والنور والخصوص على الجسد والقدر والتصوف على الاتقان في مسائل الشرع معقولة للسنة يفتح لنا فتح عليه ويفقنا في سورة الفاتحة. Pasal ke-8 Wudul Wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihtidaa'in bi hadihim min yawmina hatta ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati wal muqarrabin waftah lana futuhal arifin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, syukurlah, ma'asyarul hadirin, hadirat, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan bersama Habib Sadiq Rahman Segar serta dan jemaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam yang penuh barakah ini di bulan Rajab, Syahrul Azam, Syahrul Asam, semua menjadi niat kita, ajar kita, maksud tujuan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus mudah-mudahan keringanan langkah kita, permohonan waktu kita, ketulusan niat kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan pahala yang berlipat ganda, mengaji menuntut ilmu, memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal-amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin marilah sedikit dalam melanjutkan kajian kita. Kali ini kita masih dalam kitab Fiqh Al-Mukhtasar Al-Kabir alladhi yu'rafu bil muqaddimatil hadramiyah karangan al-Imam al-Allamah al-Alif billah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad al-Fadl al-Qahtani as-Sa'di al-Mujhidi al-Hadrami al-Tarifi, yang juga disyarahkan oleh al-Imam al-Allamah al-Syekh al-Hafiz al-Hafiz Sa'id bin Muhammad al-Ali Bakshi al-Dawani al-Hadrami al-Syafi'i dalam kitabnya Bushra al-Karim di syarhi masail ta'lim. Nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darin amin. Kita baca sedikit matan daripada Wudul Wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun fi furudil wudu'i wa furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu niyatu raf'il hadasi awit taharati lis-salati aw nahwi dzalika inda ghaslil wajhi wa yanwi salisul bawli wa nahwihi istiba'ata fardhis salati wa in tawadda'a lis-sunnati nawastiba'ata salati athani ghaslul wajhi wa adduhu ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa muqbili daqanihi wa ma baina udunaihi wa minhu al-ghamamu wal hudbu wal hajibu wal syaribu wal hidaru wal anfaqatu basharan wa in katufa وشعر اللحية وشعر
الغالط إن خف غسل ظاهره وباطنه وإن كثف غسل ظاهره ويستحب تحليل اللحية القصة بأصابعه من أسفل. الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعرة في حده. غسل الرجلين. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين وشقوقهما. السادس الترتيب، فلو غطس صح وضوءه وإن لم يمكث. وتجب الموالاة في وضوء دائم الحدث واستصحاب النية حكما. والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukur hadirin, kita telah baca sedikit tabarukan Qur'anul Kitab. Mudah-mudahan doa kita berkat junjungan Nabi Muhammad SAW, berkat Anbiya wal Mursalun, malaikat al-qarrabun dan ulama salihun. Masih dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah kita fikih karena Imam Abdullah Rahman Babakar dalam furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Kemarin masih dalam pembahasan fardu-fardunya wudu ada berapa? 6 ya. Yang pertama niyatul rabbil hadas, niyatul rabbil hadas, berniat menghilangkan hadas, atau at-taharah lis-shalah, niat untuk bersuci melaksanakan sholat dan lain-lain sebagainya yang seperti itu. Yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah berbarengan dengan niat, dan batasannya wajah dari ujung rambut paling atas, tempat tumbuhnya rambut paling atas, dan sampai mukbil lidaqanihi, ujung dagunya bagian bawah, dan antara dua telinga kanan dan kiri. Ini semua batasan wajah yang wajib dibasuh dan kena basuhan air. Yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan termasuk kedua siku-siku, dan wa ma alaihima, dilebihi di atas sedikit, yang dipasih siku-siku lebihin lagi dikit. Ini yang wajib-wajibnya, fardu-fardunya wudu. Yang keempat mashu syai'in min basyaratir ra'si, mengusap sebagian kulit kepala atau rambutnya. Jadi kalau ada rambutnya, kulit kepalanya yang dibasuh, usap, karena diusap. Atau sya'ratin fi haddihi, rambut pada batasnya, rambut di batas kepala. Kalau rambut di sini kepala boleh di sini, pokoknya pada batasan kepala, mau sini boleh ya diusap. Itu wajibnya wudu. Yang kelima ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki termasuk kedua mata kaki, wa syuquqihima, dan kerutan-kerutannya. Tapi kalau seandainya ada kerutan dibuka ini, dibasuh. Yang keenam at-tartib, ya, berurutan dari pertama sampai terakhir. Nah, kemarin masih kita dalam pembahasan raf'ul hadas, niat. Ya, niat kemarin sudah dijelasin tentang niat. Ya, semua sudah tahu bahwa ibadah yang membedakan ibadah dengan adat, niat. Kalau nggak pakai niat, ya cuma kebiasaan aja, nyiram-nyiram kepala. Ya, tapi kalau niat, wudu, kalau itu wudu ibadah. Duduk di masjid, kalau sedang duduk-duduk aja nggak pakai niat, itu sih biasa, kebiasaan duduk. Tapi kalau niat iktikaf itu ibadah. Jadi yang membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan itu niat. Nah sekarang dalam pembahasan kemarin raf'ul hadas, niyatul raf'ul hadas. Yang pertama dari fardu-fardunya wudu adalah al-awwalu niyatul raf'ul hadas. Berniat apa? Menghilangkan hadas. Awit taharah, atau berniat bersuci, ya, untuk sholat di sholat. Aw nahwi dzalika, atau seperti itu kalimat-kalimatnya nanti dijelasin. Inda ghuslil wajhi, di saat mengusap wajah. Jadi waktu mau basuh wajah ini kita sekaligus niat di situ. Bahkan an-niyah raf'il hadas di sini ini ay al-ma'hud dhihnan. Niat itu adalah sesuatu yang direnungin di pikiran akalnya orang. Jadi kalau ada orang niat, saya mau berniat wudu, kan ada
Tapi kalau nggak ada renungan apa? Nggak ada renungan, berarti nggak ada niat. Ya. Al-ma'hudu dhihnan, ulama. Al-ma'hud sesuatu yang diketahui di akal pikiran kita. Nah, pasti mau wudu, pasti mau ada niat di kepala mau wudu, ya kan? Ada dhihn, ada pikiran di akal bahwa sesuatu yang kita ketahui kita ini sekarang mau wudu. Itu namanya niat, ya kan? Nah, diucapkannya itu sunnah, di hati wajib, ya kan? Jadi mau wudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadas. Niatnya itu namanya an-niyah rabbul hadas. Nanti dengan niat kalau di sini ini mengangkat hadas, karena ini membahas masalah wudu, jadi hadasnya hadas al-asghar. Kalau hadas besar itu mandi, ya kan? Kalau wudu hadas asghar kecil. Jadi di sini disebut al-hadasul asghar. Wa huwa huna al-asghar. Wa huwa alladhi apa? Yang berada di benak pikiran orang waktu mau wudu adalah niat hadas al-asghar. Niatnya di benak pikirannya niat wudu itu mengangkat nawaitul hadasil asghar. Karena ada makanya diucapin kan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar. Tapi di pikiran kan ada niat mengangkat apa hadas kecil. Salah satunya hadas kecil apa? Ya kalau kita batal wudu itu namanya berhadas, hadas kecil. Buang air kecil, buang angin, ya kan, itu hadas kecil. Kesentuh laki-laki bukan mahram sama perempuan, bukan mahramnya batal, itu namanya berhadas. Ya kan? Ya kayak gitu-gitu namanya tidur, punya wudu tidur hilang, berarti berhadas sudah. Ya kan? Kita atau pegang kemaluan dengan apa? Butunul aswabit. Di bagian sini nih kulit yang dalam. Kalau bagian sini sih masih malu pegang sininya sih nggak batal, tapi kalau pegang sini batal. Nah, itu yang namanya hadas asghar. Yang kata ulama al-ma'hudu dhihnan wa huwa alladhi alaihi, yang ia berada padanya pada renungan waktu melaksanakan wudu. Wa huwa huna al-asghar. Nah, yang dibahas di sini adalah al-hadasul asghar. Kita lagi bahas hadas kecil, hadas untuk apa? Diperbolehkannya kita ini melaksanakan sholat karena berhadas kecil. Jadi kita angkat ai rab'a hukmihi, ai rab'il hadas, maksudnya mengangkat hukumnya hadas tadi itu biar diangkat, hukumnya biar bersih, enggak berhadas lagi. Karena orang selagi masih berhadas belum boleh hukumnya sholat. Tapi setelah diangkat, ya kan, daripada hadasnya, hukumnya sudah diperbolehkan sholat. Ya rab'a hukmihi, mengangkat hukum dari hadasnya tadi itu yang tadi tidak boleh sholat menjadi boleh sholat. Rab'a hukmihi. Wa huwa alladhi al-man'u minas shalah. Hukumnya orang berhadas itu terhalang dari sholat, dilarang. Al-man'u apa itu? Tidak diperbolehkan, dilarang. Masa orang sholat nggak pakai wudu, nggak pakai wudu, wah, masa sholat nggak wudu dulu, ya kan? Masa itu dilarang. Maknanya itu kalau dalam hukum nggak sah mau sholat berapa kali nggak pakai wudu juga, ya kan? Nggak sah. Nah ini beda nanti dalam sholat-sholat yang memang indah darurah sama sekali, itu beda nanti itu hukum-hukum darurat, ya kan? Indah darurah sudah nggak pakai hukum, ya kan? Babi aja dimakan darurat sudah nggak apa-apa. Kalau darurat ini kita bicara masih orang-orang lagi apa? Orang bukan darurat, ya. Orang hukum-hukum boleh. Wa wal man'u minas shalah, sesuatu yang dilarang di mana dia berhadas itu as-shalah. Jadi tidak berwudu. Fa idza qala, kalau dia berniat tadi nawaitu rab'al hadasi wa atlaqa. Kalau seandainya dia cuma memutlakkan maknanya, enggak nyebutin hadas besar, hadas kecil. Nawaitu wudu al rab'il hadasi, boleh apa enggak? Enggak nyebutin nawaitu wudu al rab'il hadasil asghar. Cuma nawaitu wudu al rab'il hadas. Hadas itu kan mutlakan, ada besar, ada kecil. Ya kan, boleh apa enggak? Ini kan kita belum pernah yang gini-gini sih ya. Enggak ribet ya. Tapi kalau yang gini-gini, ini dijelasin di hukum. Seandainya kan ada orang cuma nawaitu wudu al hadas. Ya kan? Banyak orang-orang kadang-kadang. Nah, dihukumi di sini kata Imam Abdurrahman Bafadol, seandainya orang tadi itu cuma memutlakkan niatnya dengan mengatakan saya berniat mengangkat hadas, gitu aja. Wa atlaqa, makna memutlakkan di sini tidak menentukan khusus, ya, membatasi dalam hadas kecil aja, namanya mutlak. Kalau muqayyad dibatasi hadas kecil, kalau di hadas besar, ya kan ada kan dibatasi. Ini enggak,
Cuma nawaitul wudu'a li raf'il hadath. Bagaimana hukumnya? Insarafa ila hukmihi. Maka orang kayak gini ini sudah dihukumi pergi mengikuti hukumnya. Jadi boleh. Jadi boleh. Karena apa? Hadas kan bisa juga hadas besar atau kecil kan hadas. Ya kan? Cuman nggak ditentuin aja hadas besar. Tapi kan hadas. Hadas mau besar mau kecil kan berarti diangkat kan? Boleh, berarti boleh nggak? Gitu. Insarafa ila hukmihi. Wa illam yulahid dzalik, walaupun dia tidak memperhatikan ya, satu persatu nih hadas hadas besar hadas kecil. Kan hadas. Ya kan? Oh iya, hadas terangkat ya. Tapi kalau dia hadas besar mandi. Ya, nawaitul ghusl rabbil hadas gitu aja. Mandi. Tapi di hatinya ya jangan cuma bilang di hatinya, jangan bilang cuma hadas kecil doang, jangan. Hadas semua. Berarti semua masuk. Ya, terangkat semua itu hadas, mau hadas besar dan hadas kecilnya. Cuman kalau hadas kecil mesti melakukan wudu gitu. Mesti melakukan wudu gitu. Fa inna wa raf as-sababi nafsihi. Nah, tapi kalau dia cuma niat, saya niat ya, berwudu mengangkat sabab diri saya. Diri saya kenapa? Cuma ngomong gitu. Saya niat wudu al-rafi nafsi. Lirobi sababi nafsi. Saya cuman berwudu mengangkat sabab diri saya ini sekarang. Sabab apa ini? Kan nggak jelas tuh. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Nah, itu karena apa? Tidak diterangkan secara jelas apa sabab apa itu wudu. Pokoknya sababnya anak terserah. Waduh, benar gila nih. Masa ada orang sabab terserah saya? Ini sabab apa wudu? Sabab anak wudu terserah diri aneh. Wah, ini nggak jelas ini model begini, ya kan? Nah ini sabab kamu berhadas, sebutin hadasnya. Kecuali kamu nggak nyebutin hadas besar, hadas kecil masih bisa. Tapi kalau nggak bilang sabab saya ini, sabab saya wudu kenapa? Sababnya wudu aja udah. Waduh, wudu mau ngapain? Terserah. Wah, nggak bisa. Nah yang kayak gini lam ya sih, nggak sah. Paham ya? Nggak sah. Jadi harus dijelaskan mengangkat apa aja itu. Ada. Karena itu sababnya sahnya sholat. Kalau sabab buat dirinya sendiri, itu sabab ngapain? Bukan sabab buat sholat, sabab buat dirinya sendiri ngangkat apa ini? Gak ada, pokoknya saya gak ada, gak ngangkat apa-apa. Ya sama aja. Berarti gak terangkat dong, ya kan? Gak disebutin. Itu hadas apanya? Nah ini di sini dikatakan lam yasihah. Kenapa? Li'annal waqi'ah la yartafi'u. Nah orang yang kayak gini ini tidak terjadi, tidak terangkat sesuatu ucapan dengan kata-kata sababa nafsi. Yang terjadi al-waqi' la yartafi. Jadi yang terjadi saat itu enggak ngangkat hadas doang. Ya kan berarti cuma apa? Ngangkat sabab. Sabab apa? Sabab diri saya. Diri kamu kenapa? Enggak tahu. Jelas. Diri kamu berhadas kan? Enggak. Berarti gimana kamu kok sabab? Kan enggak jelas. Ini model apa? Ini model begini. Ya enggak? Oh, ini kalau ini udah gampang. Dia sadar. Ini orang ini nggak jelas ini. Masa sahabat diri saya sendiri? Nah, ini nggak jelas. Wa inna wa raf'a ba'dil ahdas. Nah, kalau seandainya dia cuma niat mengangkat sebagian hadas, boleh apa enggak? Sebagian hadas. Seperti ka'annama wa bala, seperti orang lagi tidur. Tidur itu kan mengangkat hadas. Ya kan? Jadi tidur berwudu toto tidur, batal kan? Berarti ngangkat kan? Ya. Berarti itu sudah berhadas tuh. Yang tadinya itu wudu tiba-tiba tidur terus dibangun, wah itu sudah tidak berwudu kalau sudah tidur. Tapi tidurnya yang mohon maaf ya, apa terlentang gitu. Kalau tidurnya gini, duduk ini punya wudu nih, duduk begini, mutamakin namanya, duduk dalam kondisi tetap pada tempat duduk yang nggak berubah, tidur begini. Bangun subuh masih begini, subuh masih begini. Bangun lu subuh ya boleh. Nanti berwudu masih boleh langsung sholat, nggak pakai wudu. Paham ya? Walaupun ente nggak tahu tadi malam itu ente buang angin apa enggak, ente bangun. Masih gini, subuh dari isya ini sampai subuh begini bang. Oh berarti masih wudu. Tapi kalau sudah begini nih, malam apa? Ini punya wudu malamnya nih. Atau subuh udah pulang susah, nggak batal. Kepala ini ke sana, kaki ini ke sana, ya udah bang.
udah terangkat berarti. Kalau kayak begitu sudah batal. Karena apa? Enggak posisi menetap pada tempat duduknya. Ka'annama wabala, seperti orang yang lagi tidur dan buang air kecil. Umpama dia tidur sama buang air kecil. Jadi dua hadas tuh. Hadas dari buang air kecil batal wudu, hadas tidur batal wudu, ya kan? Fanawa ahadatin naum. Dia cuma niat nawaitul wudu al-rafi hadatsin naum. Dia ngomong gitu. Sama enggak tuh? Hah? Jadi dia enggak sebutin satu persatu hadatnya. Dia enggak sebutin dua-dua hadatnya itu. Dia sebutin separuh aja. Saya hadas lagi tidur nih, batal ini wudu. Jadi sekarang saya wudu mau ngangkat hadas yang tadi batal jadi enggak batal lagi wudu. Jadi apa? Saya niat wudu untuk mengangkat hadas yang tadi tidur. Hadas yang wudu kan? Nah, ya, hadasnya tidur kan berarti kalau tidur kan batal untuk berhadas kan? Berarti wudu untuk mengangkat hadasnya tidur tadi. Tapi dia kencing. Nah, kencing terus dia lipat. Anak nggak ngangkat hadas kencing, cuma disiram aja udah. Boleh apa enggak kayak gitu? Nah, di sini katanya ulama lal baul, dan dia tidak mengangkat hadasnya kencing. Al-baul itu hadasnya buang air pipis, buang air kecil. Ya kan? Hukum seperti ini dikatakan sah. Tapi tetap dia kalau dia tahu tadi ini, mohon maaf, dia tidur itu kencing, dia tahu terus dia cebok ya. Paham ya? Dia tahu, tapi kalau dia tidur dia merasa dia nggak kencing, tapi mungkin perasaan ada kencing di kecil keluar, dia nggak tahu. Terus dia ngangkat hadas tadi itu apa? Wudunya ngangkat hadasnya, tidur aja. Masih dihukumi sah. Masih dihukumi sah. Sahha. Kenapa? Li'anna al-hadatsa la yatajazza. Karena hadas itu tidak terbagi-bagi. Namanya hadas itu tidak terbagi-bagi. Hadas tidur, hadas kesentuh ini, perempuan, hadas apa namanya tadi itu buang air kecil. Enggak, itu bilang hadas aja udah masuk semua hadas itu. Paham ya? Itu yang nyebutin satu hadas masuk semua hadas ya. Dari hadas kecil-kecil itu. Paham ya? Di annal hadatsa la yatajazza. Idza irtafa'a ba'duhu irtafa'a kullu. Kalau sudah terangkat sebagian dari hadas, maka semua hadas yang lain terangkat juga. Paham ya? Jadi gitu. Makanya kalau dia cuma niatnya cuma separuh. Seandainya ada orang wudunya model begitu tuh. Seandainya ada orang wudu model begini. Nawaitu wudu'a li rafi ba'di hadati. Bagian apa? Anak cuma hadas tidur ada. Enggak ada yang lain. Enggak, pokoknya hadas itu doang separuh doang. Wah, ini udah jelasin separuh doang. Ya udah enggak apa-apa. Masih dianggap sama. Karena hadas tidak terbagi-bagi. Kan kalau kita wudu kan cuma ngomong nawaitu wudu'a li rafil hadatsil asghar. Udah. Ya kan? Namanya asghar itu macam-macam kan? Ada hadas dari kesentuh perempuan, ada hadas dari kencing, ada hadas dari tidur, ada buang angin. Nah, itu semua masuk hadas. Enggak usah mesti disebut satu, enggak apa-apa. Mau disebut satu juga enggak apa-apa. Yang penting disebut hadas. Paham? Nah, ini tentang niat. Jadi ada beberapa aturan. Walau nawa ayusolliya bihi fi mahalli najisin. Nah, kalau seandainya dia berniat akan melaksanakan sholat dengan kondisi apa fi mahalli najisin, di tempat yang najis, boleh enggak? Boleh. Wudunya benar. Wudunya benar, ya kan? Terus sholatnya di tempat najis. Nah, ini katanya ulama lam yasihha, enggak dikatakan sah. Kenapa? Bi'adamil qudrati 'alal manwi. Karena tidak sanggup apa yang diniatkan tadi itu bisa mengangkat hadasnya. Karena masih dia hadas di tempat hadas, ini enggak angkat, nanti masih di situ. Oh, dia bilang nawaitu wudu ali rafil hadas gimana? Ya kan? Wudu walaupun wudu tapi di tempatnya itu masih tempat najis, enggak terangkat najisnya. Nah, itu tidak dianggap sah. Karena apa? Yang namanya wudu itu harus mampu mengangkat najis tadi. Tapi kalau itu wudu di situ masih ada tempat najis, ya tetap aja itu masih naruh hadas di situ najis, ya kan? Paham kira-kira? Wudunya benar, tapi sholat di situ lah. Itu berarti di situ nggak ada hadas, di sini dibawa hadas najis. Berarti nggak sah. Wallahu a'lam. Karena wudu itu tujuannya mengangkat, raf'ah, izalah. Raf'un izalatun. Izalah itu menghilangkan, nggak boleh ada najis. Kecuali najis yang makruh kayak tadi itu. Najisnya apa? Nyamuk. Bagi sholat, doa langsung.
Oh, darahnya di sini ada darah apa sih? Oh, itu nyamuk. Nah, sholat nggak apa-apa itu. Darah nyamuk kan nggak ngalir, ya kan? Tapi ya nyamuknya satu, dong 1000 nyamuk. Kalau banyak begitu sih ya jadi banyak deh. Nah, ini yang dimaksud yang dimaafkan darah itu sih biasa apa sah aja. Itu kenapa kok jadi sah? Wa tadkhulu sunanu huna as-shalah. Jadi hukum di sini dihukumi tadi ini hukum mengangkat hadas ini dalam berwudu. Mau wudu tadi itu untuk sholat wajib ataupun untuk sholat as-sunnah. Ya. Jadi masuk hukum ini. Ya, hukum ini sholat tetap. Anda mau sholat sunnah, tapi anak wudunya nggak ngangkat hadas separuh aja, nggak apa-apa nggak? Gimana caranya? Dia masih sah karena ngangkat hadas separuh. Tetap hukumnya apa? Mengangkat hadas. Masalah sholat itu sholat sunnah atau sholat, tapi tetap dalam hukum sholat harus pakai wudu. Walam yasihah wa tadkhulu sunanu huna as-shalah tab'an inda ityanihi binahwi hadhihi niyyah. Jadi mengikuti dengan tata cara pelaksanaan niat yang seperti ini ya. Jadi kalau dalam sholat sunnah sekalipun tetap mengikuti niat wudu seperti niat wudu sholat wajib. Makanya wudu itu seandainya inti wudu kalau cuma saya niat wudu untuk sholat sunnah cuma gitu doang, ya, berarti hukumnya cuma boleh sholat sunnah doang. Tapi kalau dia bilang nawaitu wudu alirafil hadath al asghar lillahi ta'ala, sudah masuk mau sholat sunnah mau sholat ya kan gitu. Sholat wajib apa bisa. Atau niat ini nawaitu taharata lis shalah, boleh nggak? Nah, awit taharata lis shalah boleh. Jadi di sini kan macam-macam niat. Kalau kita kan nawaitu wudu ala rafi hadas dari fardhu ta'ala yang udah umum itu kan. Itu sebenarnya paling lengkap, Imam Syafi'i ngajarin paling cakep itu. Cuman di sini ada orang yang mau pendek masih mau dipendekin lagi. Ya kan enggak mau banyak. Nawaitu taharata lis shalah. Nanya Imam Syafi'i boleh enggak? Udah diajarin yang enak nyari ini. Tapi mau bagaimana? Tapi boleh. Ini di ringannya masih nyari ringan, ya udah nggak apa-apa deh buat ente. Ya kan semua yang boleh. Nawi toharat berarti at-toharat itu bersuci untuk sholat kan? Bersuci untuk sholat pasti harus menghilangkan hadas. Berarti oh ya untuk sholat boleh. Nawaitu toharat alis sholat. Apa dia? Nawaitu toharata anil hadas. Boleh nggak? Nah, ini tadi. Nawaitu toharata anil hadas. Atau nawaitul wudu'a li taharatil hadath. Boleh enggak? Boleh. Kan tadi mensucikan hadas kan? Saya niat wudu mensucikan hadas. Mensucikan berarti menghilangkan dari najis, dari hadas. Boleh. Ini kan wanahwi macam-macamnya niat. Yang semisalnya nawaitul wudu'a li taharah atau wanahwi yang seperti gini-gini. Nawaitu taharata an hadas atau nawaitu wudu'a li ada'i fardhi taharah. Apa tuh maknanya? Saya niat berwudu untuk menunaikan kewajiban bersuci. Boleh enggak? Boleh juga. Nawaitul apa? Wudu'a li ada'i fardhi taharah. Udah, terserah inti milih yang mana terserah udah. Ya kan? Ya, tapi ya daripada ribet-ribet yang udah-udah aja udah. Ya kan udah ada. Cuman kalau ini seandainya ada orang cuma baca ini model baru nih niatnya ini Islam model baru, bukan, tapi memang benar masih boleh, jangan diprotes, ya kan? Ini dari planet mana dibutuh model baru? Dia bilang ini enggak, ini model begini boleh ada yang gitu, ya kan? Kalau di luar negeri itu model-model butuhnya, ya kan ada, wah itu ada di fardhu taharah, waduh, ya sudah deh, memang mengangkat fardunya wudu, ya kan fardunya taharah. Atau nawaitu wudu'a di ada'i taharah. Saya niat berwudu untuk menunaikan kesucian. Kalau bersuci maksudnya. Boleh juga. Atau nawaitul wudu'a li taharatil wajibah. Saya niat berwudu untuk bersuci yang wajib. Nah, berarti kan wudu itu wajib kan? Boleh juga. Nah, kalau yang wajib mau melakukan sunnah boleh, tapi kalau niat sunnah nggak boleh melakukan yang wajib. Paham? Au nahwi dzalika atau yang semacam itu semua. Kaniyat fardil wudu seperti nawaitu fardil wudu. Nawaitu fardul wudu, mama saya niat melakukan wajibnya wudu. Itu sama. Kan? Atau
nawaitu fardil wudu muftakirin ila nawaitu fardil wudu wa qada niyatul wudu nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Cuma dia bilang gitu doang. Saya niat wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Wudu yang sudah jelas wudu yang wajib. Kalau wudu kan wajib, masih diperbolehkan. Lakinnahu akan tetapi kalau dia enggak nyebutin hadas di sini, ini ada khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Khilaful aula itu meninggalkan dari yang utama. Utamanya mesti menyebut al hadatsil asghar fardhu ta'ala. Tapi dia cuma nyebutin nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, cuma ngomong gitu. Itu boleh, cuman apa? Khilaful aula. Khilaful aula itu tidak cakep. Boleh tapi tidak khilaful aula. Aula itu lebih bagus. Seperti ada orang itu meludah ke kanan boleh, ke kiri boleh. Tapi meludah ke kiri kurang cakep. Meludah ke kanan kurang cakep. Kenapa? Berbeda dari yang utama. Yang utama itu kalau meludah ke kiri sebelah bawah. Sunahnya gitu. Boleh, boleh. Kan bebas itu nggak cakep nih orang apa? Orang nggak akhlak, orang nggak jelas ini udah begini. Itu meludah boleh, cuman khilaful aula. Itu namanya khilaful aula, itu meninggalkan dari sesuatu yang utama. Nabi itu seumur hidup nggak pernah khilaful aula. Pakai sandal aja, pakai sandal kanan dulu sama kiri dulu. Kalau pakai sandal kanan dulu apa kiri dulu? Kanan kan? Ente pakai kiri dulu boleh, cuman apa? Khilaful aula. Berselisih dari yang utama. Utamanya mestinya kanan dulu, ngapain kiri dulu? Terserah nih, gak usah diatur. Jadi kalau kayak gini ini bisa kualat. Kalau kayak gini bisa kualat. Ini Nabi yang ngajarin. Kalau dia tentang Nabi jadi kualat, nggak boleh. Paham ya? Tapi kalau dia nggak ada niat tentang Nabi, anak nih lupa kayak gini, itu sih nggak apa-apa. Cuman apa kalau dia sengaja? Khilaful aula. Khilaful aula apa? Berselisih dari yang utama. Jadi jangan disengaja. Kalau kita nggak bisa, ya berupayalah untuk menjadi yang baik itu. Itu namanya khilaful aula. Kalau seandainya dia niat kayak tadi itu, nawaitul wudu'ah. Nah apa? Nawaitul wudu'ah lillahi ta'ala. Boleh. Cuman beberapa pendapat ulama itu bilang khilaful aula. Bagus. Kenapa? Sama seperti orang cuma niat wa kaniyati istibahatin muftakirin ila wudu'in. Dia bilang apa? Saya niat diperbolehkan melakukan sesuatu yang dibutuhkan wudu. Ini lebih dibetah gini, ya kan? Saya niat melakukan sesuatu yang diperbolehkan apa? Yang dibutuhkan oleh wudu. Melakukan sesuatu yang dibutuhkan wudu seperti apa? Kasalah. Sholat itu kan kalau kita sholat kan mesti dibutuhkan sama wudu kan? Kalau sholat nggak pakai wudu boleh nggak? Boleh. Artinya sholat itu membutuhkan wudu. Muftakirin ila wudu. Dia membutuhkan wudu. Atau wa mas'ul mushaf, memegang Quran. Memegang Quran kan membutuhkan wudu, ya kan? Kalau dia niat kayak gitu, nah ini katanya ulama boleh, cuman kurang cakep. Kurang cakepnya apa? Karena katanya ulama lastibahata ma yustahabbu lahu al-wudu. Berarti kalau gitu ente cuman berniat melakukan sesuatu yang cuman kalau boleh memegang atau melakukan sholat. Berarti kalau gitu membaca Al-Quran ini nggak masuk kategori dalam niat inti. Karena baca Al-Quran itu walaupun nggak pakai wudu kan boleh, asal nggak memegang kan. Atau membaca hadis nggak pakai wudu boleh, ya kan? Itu nggak batal, nggak apa-apa. Baca hadis ini nggak pakai wudu, dipegang hadis nggak apa-apa, ya kan? Atau baca Quran apal, ini nggak punya wudu, baca Quran Yasin wal Quran nggak apa-apa. Kalau itu melakukan niat kayak tadi itu berarti itu nggak masuk kategori buat yang tadi ini. Niatnya karena kamu cuma bilang saya cuma melakukan sesuatu fardunya wudu, yang mana wudu itu dibutuhkan untuk sholat dan memegang mushaf. Ya kan berarti wudunya cuma itu doang. Nah di sini ini katanya ulama kurang cakep. Jadi lebih bagus nawaitu wudu an raf'il hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Ini paling afdal dan diajarkan Imam Syafi'i. Qiraatul Quran al hadis, li'annahu yastabihu bila wudu. Karena orang membaca Quran tanpa megang itu diperbolehkan tanpa wudu. Orang membaca hadis diperbolehkan memegang walaupun tanpa wudu. Tapi khilaful aula. Ya, khilaful aula dapat Quran cakep. Bagus itu punya wudu, baca kitab punya wudu. Itu lebih bagus.
Sekarang wajibu kaunu ma dzukira minan niyat. Nah, sekarang waktu niat tadi itu harus ada sesuatu yang diwajibkan. Apa itu? Sesuatu yang diwajibkan di saat kita menyebutkan niat tadi itu inda ghaslil wajhi. Kalau waktu wudu. Waktu nyiram. Yo, nawaitu wudu ala rabbil alamin. Dia putar. Ya kan? Inda ghaslil wajhi. Jadi pas mau masuk, begitu kena air ke kepala gitu, langsung nawaitu wudu. Amin. Jangan niat tuh. Nawaitu wudu ala rabbil alamin. Wah. Ya ini sih nggak membarengkan ya kan? Berarti apa? Mendahului kan? Niat dulu baru nyiram kan? Atau nyiram dulu? Nawaitu wudu ala rabbil alamin. Ini sih ya itu namanya harus ulang. Basuhan pertama itu nggak dianggap itu. Harus i'adatul wudu lagi, nggak i'adatul ghuslil wajhi, mengulang lagi. Ulangi, keliru. Yo kemana? Udah ambil air bareng ayo. Duh, nawaitu wudu apa? Kita air di muka. Ya, nawaitu wudu gitu. Paham? Itu yang wajib. Wa yajibu kaunu ma dzukira minan niyat. Jadi wajib apa yang disebutkan dari niat yang diucapkan tadi itu nawaitu wudu nawaitu thahara nawaitu rabbil. Semua tadi itu waktu disebutin pas mengusap wajah. Kalau wudu ya. Tapi kalau seandainya mandi nggak mesti wajah. Mau kaki ini jempol doang. Nawaitu. Ya mau air cuma jempolnya doang disiram air. Nawaitu ghusla li rabbil hadatsil akbar. Kena sini pas kena air. Nawaitu ghusla li rabbil hadatsil akbar. Udah sah. Ya kan? Mau kuping sini enggak apa-apa, terserah pokoknya anggota tubuh semuanya. Kalau wudu itu yang dibasuh awal pembasuhan itu kan wajah. Nah, awal wajah jadi dibarengin mengusapnya di wajah. Karena awalnya itu kan wajah kan? Wajibnya wajah dulu kan? Apa? Wajah apa tangan dulu? Wajah. Tangan itu sunnah, cuci tangan itu sunnah. Cuci tangan itu sunnah. Famata iktaranat bijuz'in minhu kafat. Jadi kapanpun begitu bebarengan air tadi itu kena ke seluruh anggota wajah, mau sebelah sini, sini, itu sudah cukup. Baru kena sini dong. Nawaitu wudu ala rabbil alamin. Loh sini belum. Tapi sudah lihat nawaitu wudu ala rabbil alamin. Loh, ini sini dong, terus sini. Yuk ngambil air lagi gimana? Enggak apa-apa. Yang penting kan waktu karena ini kan anggota wajah juga kan sini kan. Itu kamu model begitu wudunya. Terserah deh betul. Ya, enggak apa-apa. Ya kan? Itu sih masih boleh. Kapanpun sudah bebarengan ke sebagian aja juz'un minhu dari wajah kafat. Kafat itu cukup udah boleh. Tapi bukan berarti sampai situ doang, harus dibahas semuanya. Tapi waktu niatnya itu udah masuk di situ. Paham ya? Wa fi iktiraniha bima la yatimul wajibu illa bihi khilaf. Walaupun ada pendapat bilang kalau orang itu mohon maaf ya, la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Itu kan ada qarina usul fikih kan. Enggak bakal sempurna sesuatu yang wajib kecuali apa dengan menggunakan itu, maka menggunakan itu jadi wajib juga. Seperti hukumnya nih. Jadi kalau basuh tangan itu sampai sini ya. Ini wajibnya. Wajibnya sampai sini. Tapi nggak bisa sempurna kalau cuman batasannya sampai sini, harus dilebihin di sini sedikit. Ya kan? Kalau kita cuma wudu cuma sampai sini dong. Dong. Kalau batasannya segini. Itu kurang satu rambut di sini, kurang satu rambut batal wudunya. Bisa nggak kita pasin itu? Bisa nggak pasin wudu? Ini orang, masya Allah, mengambil wajibnya doang gitu. Nah itu katanya nggak bakal sempurna wajibnya begitu. La yatimul wajib illa bihi, kecuali dengan menambahkan sini. Kalau dilebihkan ke sini kan kena semua kan? Berarti kena semua kan batasannya kan? Nah, melebihkan tadi itu bahwa wajibun, hukumnya wajib. Itu namanya kaidah usul fikih. Sama seperti wudu ini. Ada yang bilang kalau cuma wudu, cuma asal nempel terus niat, belum wajib semuanya, kebasuh semua yang wajib ini, maka niatnya tadi itu belum dibilang niat. Itu masih khilaf. Ada yang bilang enggak perlu harus semua rata baru niat, orang baru niat rata semua baru enggak. Yang penting udah nempel dari anggota wudu sudah boleh. Nah itu yang muktamad, yang kuat. Paham ya? Nah ini enaknya
kalau kita ini belajar dari beberapa pendapat ulama. Jadi di saat kita menggunakan wudhu model gitu, kita selamat. Ada yang bilang boleh kan? Makanya di sini bilang ikhtilafu ummati rahmah. Berbedanya pendapat dari umat-umat ulama-ulama itu jadi rahmat buat orang awam. Yang ulama Imam Syafi'i bilang gini, Imam ini bilang gini. Kalau kita nggak bisa gini, ngikut yang dia aja deh, ya kan? Ya, kita melempar jumroh tuh, melempar jumroh itu kalau menurut Imam Malik khusus melempar jumroh itu katanya ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, ya kan? Setelah tergelincir matahari di hari setelah Arafah. Nah itu kan kalau ngikut pendapatnya Imam Malik, berarti satu dunia semuanya bisa timbul-timbulkan di situ. Ya kan? Tapi misalnya jangan, nggak apa-apa. Yang penting di hari itu, mulai dari pagi, mau sore, mau malam, mau siang boleh. Jadi kan, wah sekarang ini pendapatnya Imam Malik, biarin orang-orang macam Malik, bahasa guru tidak bisa datang. Kalau kita bareng sama dia, adat nih, penuh ya kan semuanya ke situ semua kan. Tapi sebelum mereka udah pulang kita datang sepi, enak kan? Jadi rahmat nggak? Jadi rahmat. Jadi perbedaan pendapat ulama itu jadi rahmat. Alhamdulillah. Wa fi iqraniha bima la yatimul wajib illa bihi fa huwa khilaf. Nah, kalau yang mengikut pendapat itu maka itu dikatakan khilaf. Sedikit fayajibu i'adatu ma wasluhu qablaha. Jadi kalau seandainya ada orang yang berwudu kayak tadi itu, nyiram duluan. Belum siram, lihat nawaitullah. Nah, itu yang pertama aja dianggap lewat, enggak dianggap itu. Ya kan? Maka wajib dia mengulang apa yang dibasuh dari sebelumnya tadi. Yang dibasuh diulang lagi, dibasuh lagi. Nah, waktu basuh kedua berbarengan niat nawaitul wudu al-rabbil. Nah, itu bagus sah. Paham ya kira-kira? Na'am yakfi iktiranuha bisunnati qablal wajhi. Nah, boleh juga kalau ada dia niatnya niat sunnah bukan niat wajib. Niat sunnah seperti gini. Cuci tangan kan sunnah tuh. Nawaitul wudu al-rabbil alamin. Nah, itu sunnah. Itu dalam nawaitul wudu cuci tangan itu kan sunnah. Terus itu niatkan, itu dihukumi sunnah, boleh cuci tangan kayak gitu. Wa qaslil yadaini seperti dia mencuci kedua tangan, inistahbaraha indal wajhi. Lalu dia waktu cuci tangan sama kumur, ambil air kumur gini. Oh, kan kumur kan kena bibir ya. Bibir anggota wajah bukan? Bibir anggota wajah bukan? Ya. Masa orang punya wajah kalau ada bibirnya gimana? Pasnya ini kan anggota wajah juga kan? Tapi waktu kita kumur, nawaitul wudu nawaitul wudu kan kalian niat kumur kan? Tapi dia niatnya nawaitul wudu al-rabbil. Terus habis itu wudu. Nah itu dibarengin niat sunnah, tapi kena wajah diniatin di waktu membasuh sunnah, paham? Nah itu diperbolehkan masih. Karena apa? Yang dihukumi di situ tadi itu apa? Dia membasuh wajah, anggota dari wajah kan, termasuk apa merahnya bibir kena sini. Karena kumur kan sunnah, tapi waktu kumur, nawaitul wudu al-rabbil. Loh, masih kumur udah niat. Gak apa-apa kan wajah. Ya udah boleh masih ada. Ya kan? Tapi jangan aneh-aneh, kita ribet ya kan. Sebenarnya boleh, cuma kan orang jadi orang yang awam. Ini model baru nih dia. Ya enggak apa-apa, ini enggak ngaji yang kalau yang ngaji boleh. Karena kena wajah kan sini anggota wajah. Kadang-kadang kita dikecokin gitu sama guru kita dulu. Tes kalau pintar apa enggak, ini ngerti apa enggak. Nah, kalau ada orang kumur terus niat gimana boleh kak? Kok boleh? Kan kumur. Nah, kumur itu mulutnya itu wajah bukan? Wajah. Kenapa bilang gak boleh? Oh iya ya. Nah di situ kecerdasannya murid kelihatan. Wah ini nggak fokus semua ini. Ya kan pikirannya masih mikirin utang sama. Nah, itu salah satu. Jadi sampai kayak gitu-gitu udah dites. Wallahu a'lam. Nah di sini dikatakan inistahbaraha indal wajhi, di saat dia menghadirkan niat waktu membasuh wajah. Nah membasuh wajah termasuk salah satunya apa? Madmadah. Waktu dia kumur tadi itu kahumratis syafah, merahnya bibir kesiram air. Bibir ini kan anggota wajah, diniatin di situ boleh. Paham? Ajza'atin niyatu wa fatatil madmadah. Dan lewat tadi yang namanya wudunya apa?
niatnya kumur, yang ada niatnya wajib. Ya, kumur kan sunnah, jadi niatnya wajib. Ya, wal istinsyak atau memasukkan air ke hidung. Hidung wajib bukan? Boleh kan? Aku itu dua loh, wudu masih masukkan hidung, nggak apa-apa. Kalau ini kan di sini kan, wajah kan, masih boleh. Wal istinsyaku bi ghasli dzalika juz'i. Kenapa? Mahalluha apa? Karena tempatnya tadi itu mahalluhuma kumur sama istinsyak itu sebenarnya sebelum wajah. Ya kan sebelum wajah dulu kan. Kumur dulu masukkan itu kan sunnah-sunnah dulu, tapi karena itu di anggota wajah terus dia berniat bebarengan boleh. Paham nggak kira-kira itu? Jadi mengenai wudu luar biasa ya Imam Fakhruddin, ya Imam Al-Qahtani. Wa yajibu i'adatu ghasli dzalika juz'i lis-shari. Nah, kalau kita mau mengambil keutamaan ya kan untuk memindahkan wajah sendiri, membasuh hidung sendiri, kumur sendiri, nah itu beda. Kalau dia tadi itu niatnya cuma niat sunnah. Paham ya? Ada niat sunnah. Kalau cuma niat kumurnya niat apa untuk sunnah, maka cuma dapat tadi itu sunnah niat di waktu membasuh mulut atau kumur sama membasuh hidung. Itu nggak masuk kategori niatnya wudu. Kalau dia cuma niat sunnah. Tapi kalau dia niat wudu sekaligus, maka niat sunnahnya umur sama sunnahnya tadi itu hidung itu hilang sudah. Masuk kategori wajibnya wudu. Wallahu a'lam bishawab. Wal mukhlis, bahkan yang paling benar di sini dikatakan, katanya ulama, memang bab wudu ini dipaparkan jelas, rinci dan panjang lebar di kitab-kitab selain kitab ini, lebih luas lagi banyak. Wal mukhlis yang benar min dalika, dari itu semuanya ayan wiya inda ghaslil kafain. Paling bagus kalau kita mau mengikuti sunnahnya salah-salah kita harus sunnah itu waktu nyuci tangan. Waktu kita mencuci tangan tadi ini kita niat nama itu doa il hadatil asbar sunnatil wudu. Itu boleh ya kan, untuk mengikuti sunnahnya wudu itu cuci tangan itu dapat pahala tuh. Karena apa? Dengan niat tadi kan, innamal a'malu binniyat. Kalau cuma sekedar nggak pakai niat, itu cuma kebiasaan cuci tangan. Sekarang corona cuci tangan loh, ya kan, cuci tangan nggak itu cuci tangan niat pahala. Makanya kalau cuci tangan niat aja, niat hilangin corona mampus, ya kan? Mudah-mudahan hilang di dunia dan akhirat, ya selamat. Insya Allah dapat pahala ya, di niat ini. Walaupun sunnah jadi pahala. Ayanwiya inda ghaslil kafain sunanan wudu. Ya, niat waktu cuci tangan, niat sunnahnya wudu, ngikutin sunnah, dapat pahala sunnahnya. Mau ngikutin sunnahnya basuh hidung, sunnahnya kumur, sunnahnya kuping, itu dapat semuanya pahala. Jadi pahala di atas pahala kalau mau ngambil pahala banyak. Wa inda ghaslil wajhi, nah, begitu dia membasuh wajah, niat fardul wudu. Nawaitu wudu ali raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Itu dapat semua. Fardunya, sunnahnya kena semua. Ini yang benar nih. Au ghairahu, atau niat tadi itu. Nawaitu taharatul wudu, nawaitu raf'al hadatsil asghar. Ya boleh semua. Ya, kami dan niatil mujzi'ah kama marrah, sebagai niat yang sudah dijelaskan tadi. Wa yajuzu tabrikun niyati 'ala al-a'dha. Boleh ya. Kita ini memisahkan niat per niat di setiap anggota wudu boleh, ya kan? Nah, tangan, niat hidung, nanti niat sendiri-sendiri. Atau sekaligus, pokoknya saya melakukan niat sekaligus semua niatnya wudu. Habis begitu wajib, nah, semua yang ini nggak diucapin nanti sudah nggak apa-apa. Paham? Tapi mau diucapin sendiri-sendiri nggak apa-apa. Paham? Nah ini diperbolehkan. Kama yabi inda kulli udwin rafa hadathi, sebagaimana dia berniat ketika mengangkat setiap anggota dari yang kena basuhan wudu untuk mengangkat hadasnya, maka itu jadi hukumnya sah. Lakinnahu, akan tetapi la yanwi bil mandub nahwa raf'il hadathi, tapi tidak dianjurkan kalau kita ini wudu waktu sholat sunnah melakukan wudu sunnah dengan mengangkat raf'al hadath, enggak usah. Ya kan, nawaitul wudu apa sunnahul wudu itu aja udah masuk. Bal nahwul wudu, nawaitul wudu udah bagus. Mengikuti sunnah-sunnahnya. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah nanti kita sambung lagi tentang wayan bi salisul baul. Ada orang yang sering kencing, sering beser. Itu ada aturannya wudu, nanti kita jelasin. Wallahu